Masalah disfungsi seksual selama ini lebih banyak menyoroti sisi laki-laki saja. Padahal gangguan seks tersebut juga bisa terjadi pada perempuan. Umumnya masalah disfungsi seksual, baik pada pria maupun wanita, dipicu oleh berbagai gangguan dan penyakit, baik fisik maupun psikis, termasuk kurangnya komunikasi dengan pasangan. Sahabat Kompas.com, yuk ikuti penjelasan pakar berikut ini terkait jenis-jenis disfungsi seksual pada perempuan dan juga penyebabnya. Perempuan juga bisa mengalami disfungsi seksual dan ada 4 golongan, 4 jenis. Yang pertama adalah disfungsi dorongan seksual atau disfungsi libido seksual. Yang kedua, disfungsi bangkitan seksual kalau pada perempuan ditandai dengan gangguan lubrikasi vagina. Yang ketiga adalah disfungsi orgasme. Dan yang keempat, nyeri seksual. Itu merupakan 4 jenis disfungsi seksual pada perempuan. Dan sama penyebabnya, ada faktor fisik maupun faktor psikis. Kalau faktor fisik tentunya penyakit ya, seperti hormon yang menurun, umumnya pada perempuan yang menjelang menopause atau sudah menopause. Lalu penyakit tertentu seperti diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, lalu juga ada obesitas ya, dan juga faktor psikis contohnya adalah pandangan tentang seksualitas, pengalaman seksualitas sebelumnya, dan hubungan dengan pasangannya. Kenapa perempuan cukup banyak yang sulit mencapai orgasme, sehingga perempuan banyak juga yang melakukan faking orgasm atau memasukkan orgasmenya. Kenapa? Karena pertama adalah penyebabnya tidak selalu karena perempuan. Ya, kalau penyebabnya di pihak perempuan itu misalnya diakibatkan oleh gangguan lubrikasi vagina. Jadi kalau perempuan yang mengalami gangguan hormonal di mana estrogennya menurun atau perempuan yang sudah menopause, tentu hal ini akan menyebabkan gangguan lubrikasi pada vaginanya. Kalau ada gangguan lubrikasi pada vagina, maka perempuan akan merasakan nyeri saat dipenetrasi. Dan tentunya hal ini membuat perempuan tidak bisa menikmati dan akan membuat perempuan sulit untuk mencapai orgasme. Lalu kalau penyebabnya dari pihak laki-laki, nah ini yang cukup banyak tidak disadari bahwa ternyata pihak laki-laki menentukan bagaimana perempuan bisa mencapai orgasme atau tidak. Nah, penyebab dari pihak laki-laki contohnya adalah kalau laki-lakinya mengalami disfungsi ereksi. Dapat dibayangkan kalau ereksinya tidak keras optimal, maka G-spot perempuan tidak bisa terstimulasi dengan baik sehingga perempuan akan sulit untuk mencapai orgasme. Yang kedua, kalau laki-lakinya mengalami ejakulasi dini. Laki-laki yang ejakulasi tentu penisnya akan kembali lembek, dan begitu lembek maka stimulasi terhadap G-spot ini juga akan tidak optimal sehingga perempuan akan sulit untuk mencapai orgasme. Dan yang berikutnya adalah posisi bercinta ya. Kenapa laki-laki sangat mudah untuk mencapai orgasme? Karena secara anatomis bentuk penis itu kan menjulur keluar, sehingga seluruh area penis merupakan area pekarangsang, sehingga laki-laki akan lebih mudah mencapai orgasme dengan berbagai posisi bercinta apapun. Sedangkan titik pekarangsang perempuan itu letaknya tersembunyi. Yang pertama G-spot yang saya katakan tadi yang letaknya ada di dinding depan rongga vagina, dan klitoris yang letaknya tersembunyi tepatnya berada di atas saluran kencing perempuan. Namun klitoris ini ternyata untuk perempuan Indonesia itu sudah banyak yang disunat. Nah, sebetulnya ini tindakan yang tidak medis, tidak ilmiah. Kenapa? Karena sunat pada perempuan itu termasuk female genital mutilation. Dan ini melanggar hak asasi perempuan. Kenapa? Karena klitoris merupakan bagian yang sangat sensitif pada perempuan, sama seperti penis pada laki-laki. Artinya, kalau perempuan disunat dengan cara dilukai
tudung klitorisnya atau bahkan membuang sebagian bahkan seluruh klitorisnya, maka perempuan akan mengalami gangguan atau sulit untuk menikmati hubungan seksual karena klitorisnya tidak lagi ada. Oleh karena itu, kalau misalnya posisi bercintanya tidak optimal, tentu akan membuat perempuan sulit untuk mencapai orgasme. Katakanlah posisi yang tidak optimal dalam menstimulasi G-spot tadi. Lalu yang berikutnya adalah kalau misalnya foreplay-nya tidak optimal. Foreplay ini merupakan rangsangan pendahuluan yang dibutuhkan untuk membuat laki-laki maupun perempuan mengalami bangkitan seksual yang optimal. Artinya membuat perempuan dan laki-laki terangsang optimal. Tanda perempuan yang terangsang optimal kalau sudah mengalami lubrikasi vagina. Dan tanda laki-laki yang terangsang optimal kalau ereksinya itu sudah keras optimal. Artinya kalau perempuan sudah basah vaginanya, barulah dapat dilakukan penetrasi. Nah, foreplay ini pentingnya bagi perempuan, selain tadi membuat perempuan akan lebih optimal mengalami lubrikasi. Nah, foreplay ini juga penting bagi laki-laki. Pentingnya apa? Dengan foreplay yang optimal, yang cukup lama, maka laki-laki bisa sedikit merelaksasikan rasa excitingnya yang berlebihan. Sehingga laki-laki tidak terburu-buru untuk melakukan penetrasi dan tidak cepat untuk mengalami orgasme. Tentunya kalau ada masalah seksualitas, Pak Sutri itu tidak boleh diam saja, ya, tidak boleh menganggap bahwa masalah akan teratasi dengan sendirinya. Tapi lakukanlah diskusi bersama antar pasangan, antar suami istri, dan tentunya lakukan konsultasi ke dokter. Kenapa ke dokter? Karena yang saya katakan tadi, fungsi seksual itu menggambarkan kesehatan tubuh secara menyeluruh. Artinya, kalau ada disfungsi seksual, maka ada gangguan pada organ tubuh yang lain. Misalnya gangguan pada pembuluh darah, saraf, atau hormonal. Oleh karena itu, jangan malu untuk lakukan konsultasi kepada dokter kalau mengalami disfungsi seksual. Ya, sebetulnya rasa malu atau tabu ini disebabkan karena masalah seks adalah masalah yang masalah ranjang, ya, artinya masalah yang memang privacy. Memang privacy, tapi yang mesti diingat adalah bahwa disfungsi seksual itu bisa sebagai tanda awal adanya perjalanan penyakit yang lebih serius. Contohnya, laki-laki yang mengalami disfungsi ereksi. Bisa saja disebabkan adanya gangguan pada pembuluh darah, sehingga aliran darah ke penis terganggu. Nah, kalau penyebabnya adanya sumbatan plak, ya, plak ini tentunya akan menyumbat pertama kali di pembuluh darah yang lebih kecil. Kita tahu bahwa diameter pembuluh darah penis lebih kecil dibandingkan diameter pembuluh darah jantung. Oleh karena itu, disfungsi ereksi bisa menjadi gejala awal bahwa sedang terjadi perjalanan penyakit yang lebih serius, di mana berdasarkan penelitian, disfungsi ereksi berat yang terjadi selama 2,5 hingga 3 tahun, maka ini merupakan pertanda akan terjadinya serangan jantung. Berapa kalikah frekuensi yang ideal? Sebetulnya tidak ada patokan frekuensi yang ideal. Kenapa? Karena hubungan seksual dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dan tentunya dipengaruhi oleh kondisi fisik, psikis dari kedua belah pihak. Jadi, yang penting itu bukan frekuensinya, tapi kualitasnya. Kualitasnya adalah bagaimana hubungan seksual yang dilakukan dapat sama-sama memberikan kepuasan untuk kedua pihak, bukan hanya satu pihak saja.